Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Reza Auliaul Haq yang telah menggantikan saya menjadi imam pada subuh hari ini. Mengapa demikian? Karena suara saya sudah jelek, menjadikan tidak khusyuk nanti. Untuk menjadi imam diperlukan suara yang keras, apalagi jamaah sampai ribuan. Diperlukan makhraj yang baik, diperlukan tajwid yang benar, yang kikrek. Bahasa Kiai Haji Ahmad Sahal, salah satu dari Trimurti, itu baca Quran yang kikrek. Kikrek itu artinya tidak mudah-mudah mengiyakan, membenarkan, gini aja udah benar. Tidak, kurang kikrek. Kikrek itu harus moh, yang tidak benar ditolak, cari yang sebenar-benarnya. Dan satu lagi mungkin yang belum pernah kalian pelajari mungkin tetapi dipelajari dalam ilmu balaghahmu kelas 4, bahwasanya Al-Fatihah itu saja mempunyai qafiyah. Apa itu qafiyah itu? Apa Ustaz? Siapa yang tahu qafiyah ini kelas 6 ini? Di ilmu balaghah itu enggak ada ya. Qafiyah itu akhir daripada setiap ayat kalau dalam Al-Quran. Kalau dalam sajak tentu kamu membuat sajak, membuat puisi, itu akhirnya sama atau akhirnya enak didengar. Ajak itu namanya qafiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Mem, mingkem, mulutnya mingkem. Alhamdulillahirabbil alamin. Nun, bibirnya atas bawah. Ini qafiyah. Ar-Rahmanirrahim. Mingkem lagi. Maliki yaumiddin. Nun lagi, mengo dikit lagi. Ini namanya qafiyah lil Fatihah. Enaknya Fatihah itu kalau qafiyahnya nyampe, nafasnya nyampe. Saya nafas saya udah enggak kuat, udah enggak sepanjang apalagi tadi Ustaz Reza itu panjang-panjang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, enggak nyampe saya. Dhalin gitu aja. Karena nafasnya sudah tidak nyampe. Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi mem non mem non non mem mem non non itu qafiyahnya Fatihah. Sehingga kamu bisa membaca, bisa mengimami, bisa memperdengarkan kepada orang lain dengan kok enak ya imam tadi. Rahasianya di mana? Rahasianya ada di qafiyah. Inna a'tainakal kautsar. Fasolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ta'ra. Ini namanya qafiyah. Jadi sedemikian rupa kalau kita membahas bacaan-bacaan ini sangat detail. Kenapa Al-Quran itu bisa menarik Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masuk Islam karena mendengar Al-Quran. Begitu dan seterusnya. Pagi hari ini yang lain tidak saya sebutkan namanya, semuanya yang terhormat. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum al katsir mimman khalaqna tafdilan. Sudah terhormat menurut Allah Subhanahu wa taala. Walaqad, dan telah kami jadikan kalian semua terhormat. Karramna, kami hormati
Bani Adam, ya termasuk kita semuanya ini adalah Bani Adam. Demikian surat Al-Isra ayat 70 tidak salah begitu. Alhamdulillah alladzi ilaihi nas'al khairal mas'alah walladzi ilaihi nas'al khairal ijabah. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, "Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun." Sa'al, idza sa'alaka ujibu. Falidzalika naqul alhamdulillahilladzi ilaihi nas'al khairal mas'alah walladzi ilaihi nas'al khairal ijabah. Alladzi ilaihi nas'al khairal ilmi walladzi ilaihi nas'al khairan najah. Alladzi ilaihi nas'al khairal amal. Tadi disebutkan tadi itu. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan. Ya Allah. Radhiyallahu anhu wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Nas'al khairal amal walladzi ilaihi nas'al khairal jazaa. Alladzi ilaihi nas'al khairal hayat walladzi ilaihi nas'al khairal mamat. Ilaihi nas'al khairat dunya walladzi ilaihi nas'al khairal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya tidak kultum, tidak ceramah yang ilmiah sekali, muluk-muluk. Kalau ilmiah itu minimal berdasar kepada sejarah. Sejarahnya begini loh. Setelah sejarah berdasar pada metodologi. Cara mencari datanya ini begini, saya mencari apa yang saya sampaikan ini begini. Mengumpulkan data, memilah data, mengolah data, menganalisis data, akhirnya menyimpulkan data. Ini cara-cara yang ilmiah. Saya tidak serumit itu, maka saya katakan ini tidak ilmiah, tidak sampai sedetail standar-standar ilmiah. Minimal apa ilmiah itu? Ilmiah minimal 5W1H. Tahu 5W-nya, 5W-nya tahu, 1H-nya tahu. Jadi kalau Bapak pimpinan biasa membuka pidatonya, pandailah bersyukur. What is bersyukur? When is bersyukur? Where is bersyukur? Why do you bersyukur? Ini sampai WW5 ini supaya tahu semuanya. How do you bersyukur? Caranya bersyukur bagaimana? Itu aja kalau sudah 5W1H kamu jawab, insya Allah sudah ilmiah ini. Yang jelas saya awali juga dengan jangan bosan-bosan mengucap alhamdulillah sebagai kesyukuran. Tadi kita bangun tidur. Bangun tidur itu artinya kamu diaktifkan kembali fungsi-fungsi anggota badanmu. Fungsi mata untuk melihat, fungsi telinga mendengar, fungsi lisan merasakan, fungsi otak untuk mikir dikembalikan lagi setelah awalnya kita bismika Allahumma wa bismika. Tidak ada naum, itu tidak ada. Jadi kamu dimatikan, betul-betul tidak difungsikan semua anggota badanmu. Ketika kamu dibangunkan kembali berarti itu difungsikan. Maka alhamdulillahilladzi ahyana, tidak ba'da ma'amatan dan tidak ba'da naum. Alhamdulillah yang kedua, jangan bosan-bosan keluar dari kamar mandi WC. Tadi udah dari tak bangun tidur datang ke toilet, datang kamar mandi WC, keluar alhamdulillah alladzi adhaba 'anil adza
wa afani. Telah dipergikan, telah dihilangkan dari saya virus-virus, bakteri-bakteri yang membuat saya sakit berupa keluarkan air kencing sudah keluar, mungkin kotoran juga sudah keluar, sehingga itulah kita mengucapkan alhamdulillahilladzi adhaba. Atau mungkin ada bakteri nempel di kulit, sudah kita siram, sudah ikut larut ke air sana. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Bersyukur. Sudah sahur tadi, semuanya sudah sahur. Alhamdulillah. Apa fungsi sahur? Selain yang disebut Quran, disebut hadis, kita cari sendiri. Kita diberi kekuatan itu karena makan. Kita diberi kesehatan itu karena mengisi perut. Kita diberi kekuatan itu karena gerak. Lah kita sudah bergerak, sudah jalan ke dapur mengambil nasi, memakannya. Ini semuanya maka kita ucapkan setelah makan itu alhamdulillah lagi alladzi saqana wa ja'alana muslimin. Begitulah, jangan sampai bosan-bosan mengucapkan alhamdulillah. Syukur. Yang kedua, tema saya yang saya ambil sendiri adalah fenomena masjid, gitu aja gampangnya. Fenomena masjid. Masjid di dalam bahasa yang lain di dalam Al-Quran disebut Baitullah. Jadi kalau ada orang menyebut Baitullah, itu maksudnya masjid, maksudnya tempat ibadah. Kita dapati umpamanya di dalam surat Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul shadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin, ini bait wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakahu hadal lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hajjul bait lagi diulang lagi man istata'a ilaihi sabila. Bait di situ kemudian nanti menjadi Ka'bah, itu kemudian sekarang orang menyebutnya ke Baitul Haram atau ke Masjidil Haram. Maka kemudian nanti di surat Al-Isra itu subhanalladzi asra bi abdi lailan minal Masjidil Haram. Nah, begitulah kira bait li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shaifal ya'budu Rabb hadzal bait. Hadzal bait di situ maksudnya Ka'bah. Hadzal bait itu sekarang Masjidil Haram yang di dalamnya ada Ka'bahnya. Inilah definisi masjid yang paling mudah di dalam Al-Qur'an. Kita definisikan, kalau melihat tafsir banyak definisinya. Ada yang definisi masjid lughatan min kalimati sajadah bla 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 bla, masjidun, tempat sujud. Ada yang mendefinisikan kemudian yang dipakai untuk Jumatan, yang tidak pakai Jumatan ya disebut musola, disebut surau. Maka kemudian dipakai oleh beliau salah satu Trimurti ketika ditanya oleh wartawan yang bagus juga, Pak Yai, sudah berapa orangkah yang menjadi orang besar alumni Pak Yai ini? Apa jawabnya? Orang besar menurut kami santri kami yang mau pulang ke rumah, ke daerah terpencil, mau mengajar ngaji di surau kecil, di masjid maksudnya. Saking tawaduknya Mbah Yai kayak begitu. Santri kami yang mau mengajar di surau kecil, itulah orang besar menurut kami. Maka saya ambillah tema pagi hari ini,
ya fenomena masjid itu aja. Dalam Al-Quran juga disebutkan, kalau ini tadi definisi bait, masjid, diterangkan lagi dalam ayat yang lain, surat Al-Jin ayat 18 itu berbunyi wa annal masajida lillah. Ini hafal ini. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar, fala tad'u ma'allahi ahadan. Bahwa masjid itu milik Allah. Setelah saya coba pahami betul begitu, ternyata milik Allah yang ada di dunia, yang disandingkan kepada manusia, kepada kita, ada dua. Satu kalamuhu yang dinamakan kalamullah, wa kallamallahu Musa takliman. Dan yang kedua masjid, itu milik Allah yang ditaruh di dunia dan disandingkan kepada kita. Yang satu kalamullah, yang kedua baitullah. Maka dikatakan wa annal masajida lillah, milik Allah, atau hanya untuk berdoa kepada Allah, tidak boleh dengan mensekutukan yang lain. Ini yang kedua, maka saya namakan fenomena tadi, miliknya Allah. Nah ini yang kita tempati sekarang ini adalah masjid. Wa annal masajid min baini wahid min bainil masajid. Ini disebutkan lagi di dalam surat At-Taubah itu 2 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana lil musyrikin ya'muru masajidallah. Maka lil musyrikin ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Innama, terusnya innama ya'muru masajidallah, disebut lagi yang kedua kali. Tadi itu wa annal masajida lillah, sekarang innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa ulaika humul muhtadun. Innama ya'muru masjidallah syahidina ala anfusihim, yang satu makanan, yang satu innama ya'muru, yang tadi sebelumnya makanan lil musyrikin. Maka tadi imam membaca lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Diulangi lagi innal ladzina kafaru di ayat berikutnya nih. Tidak mungkin orang musyrik akan memakmurkan masjid, itu tidak mungkin. Begitulah, jadi kita perlu membaca fenomena masjid dari tahun ke tahun, perlu kita catat yang penting-penting itu. Ini 2 ayat tadi itu berarti kita sebagai orang mukmin menjadi ya'mur, ada perintah, ada amanah kepada kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari pemilik bait ini untuk memakmurkan. Ada yang menyapu, yang mengepel, ada yang memasangi listrik, memasangi sound system, ada yang menggelar sajadahnya, dan seterusnya. Banyak sekali memakmurkan masjid. Ada yang baca Al-Quran, dan seterusnya. Maka definisi kita di pondok ini, apakah pesantren itu? Siapa yang hafal definisi pondok pesantren? Adalah lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama. Terusnya kiai sebagai sentral figur dan masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwai. Masjid itu mempunyai jiwa dan menjiwai, apalagi manusia jelas punya jiwa. Dan kalau saya harus menjiwai kepada manusia yang lain. Wong masjid saja punya jiwa, pondok gontor juga punya jiwa, namanya panca jiwa. Kemudian jiwa itu juga pondok itu ditanamkan sehingga kita
terjiwai. Nah ini masjid. Masjid itu juga punya jiwa dan menjiwai aktivitas kita.